Lalu intensitas, kita akan berbicara tentang intensitas, apa itu intensitas hujan, apa yang dimaksud dengan time of concentration, nanti kita akan bahas. Lalu terkait dengan bagaimana kita mencari luasan, dan juga koefisien pengaliran, serta nanti terakhir ada tugas ya. Tugasnya mungkin ada yang harus diperbaiki tadi dari apa yang sudah dilakukan. Oke, sekarang masuk ke review tugas. Sampai di sini, ada yang mau berkomentar terkait dengan tugas yang sudah kalian kerjakan? Boleh, dari kelompok satu, ada perwakilan? Orang kelompok Kak, Ya, silahkan. ini kelompok satu kelas B. Yang saya tuh sebenarnya tuh waktu nyoba kemarin itu si dua-duanya tuh gak masuk uji siswa. Punten Mbak Hilma, saya potong dulu sedikit. Mbak Hilma, suaranya agak ini ya, agak menggema. Oh, Pakai dua lapis? kalau ya pakai kalau ini Oke, salah satunya di mute dulu ya. kalau ini jelas gak Pak? Better. Oke, gimana? Sudah jelas belum Pak kalau ini? Sudah? Oke, lanjut. Kan tadi itu sempat diperbaiki perbaiki apa memang ada apa sih yang nggak masuk gitu karena pas membandingkan si nilai C kuadrat yang hitungan dengan C teoritis tuh itu tuh kan si kuadrat hitungannya itu lebih besar jadi udah masuk terus untuk yang apa tuh namanya untuk yang Smirnov juga sama nggak masuk. Nah, sama Yuma tuh mau nanya Pak, kalau untuk yang nilai teoritis itu kan kalau lihat dari contoh PDF yang Bapak tuh yang ngambilnya tuh kalau derajat degree of freedom-nya satu itu kan X kuadrat 0,50. Nah, Hmm, kalau itu tuh parameternya apa ya Pak mengambil itu tuh bisa nggak kalau misalkan nanti kita ngambilnya X kuadrat satu gitu atau eh, apa namanya nggak X kuadrat 0,50 gitu. Oke, sebentar ya. Kita bahas satu-satu dulu tadi. Kelompok satu ya. Itu Ya, kelas A, Hilmati kelas B. kelas B Pak. Oh, kelas B. Oh, sebentar ya. Saya buka dulu. Ini ya. Jadi tadi suaranya agak blok-blok gitu ya. Nanti kita coba lihat di sini ya. Oke, jadi ini yang sudah dikerjakan oleh kelompoknya Mbak Hilma. Jadi ini datanya, ini sudah punya 10 tahun gitu ya. Oke. Hmm, oke. Tadi yang jadi masalah adalah, sorry, saya agak kurang keterima. Yang jadi masalah adalah si kuadrat dan juga Smirnov-Kolmogorov ya. Iya, nah itu kan tadi eh, kayaknya saya ada kekeliruan yang eh, ini kedengaran ini jelas nggak ya Pak suara Hilma? Enggak sih. Oh, Eh, mungkin teman-temannya ada yang bisa nangkep maksudnya dari Hilma. Saya agak kurang jelas kedengarannya. Boleh dibantu? kalau ini suaranya jelas nggak Pak? Ah, better. Ini Ini better. Ya, betul. jelas. Ah, jadi kan eh, kemarin tuh kayaknya Hilma tuh salah masukin ini yang untuk yang cheese itu kan harus karena kan Hilma dapatnya yang log Pearson 3. Ya. Nah, itu tuh kayaknya kemarin tuh salah masukin si XI-nya. Cuman tadi tuh udah dibenerin di si data CH-nya tuh kan pakai yang XI log Pearson. Nah, Mm-mm. terus tetap aja Pak ternyata nggak masuk si nilai itunya. Apa namanya? Nilai kuadrat itu. C-nya. Oke, nilainya tidak masuk. Ya, pengen ini Pak apa ya? Mohon Yang ini ini ya, aja kayak hmm, nilai iya ini. itu. Ya. Iya, nggak masuk. Oke, ini kok bisa besar sekali ya?
Iya ini tuh Hilma tadi sambil masih ngebenerin sih Pak, ini tuh masih nyari-nyari salahnya di mana. Ini Hilma Oh, masih oh, oke. nyambi ngebenerin gitu Pak. Oke, di sini katanya Ini besarannya Lisma, sorry, siapa? Hilma Hilma ya? Pak. Ya. Kalau Lisma istri saya lupa. Sorry, Hilma. Nih, udah kelihatan nih. Kenapa nilainya 46? Kelihatan di sini? Yang mana Pak? Ini nih, 16 nih. Oh, kayaknya itu salah sebentar. Nah, itu juga salah. Oh, sorry, Sebentar sorry. Pak. Harusnya oh 46. Nah, 2 koma. Nice. Sebentar. Duh, jadi nol semua. Sebentar ya. Kita lihat ya. Besaran nilainya. Nah, ini nih. Sekarang nilai K-nya. Ini XT apa? Oh, XT harusnya apa? Kira-kira XT, Mbak Hilma dan teman-temannya di kelompok satu. X rata-rata ditambahkan dikali SD. Oke, ditambahkan dikali SD. Ini ya. Besarannya nilainya sebentar. M 105 X barnya dikali 0, oke. Dikali N32. N32. N32 ini apa? 32. Standar deviasinya. Standar deviasinya besar sekali ya. Oh iya Pak, itu kayaknya standar deviasinya ya salah. Harusnya pakai yang ini, yang log Pearson. Itu Hilma masih pakai yang Yang logaritma eh ya, ya ya. itu Jadi kayaknya salah Pak. Soalnya kalau awalnya kan Hilma pakainya mhm. yang atas. Terus tadi pas benerin kayaknya belum keubah. Oke, coba kita lihat ya. Oh, ini juga masih di sini ya. Yang normal ya. Iya Bapak itu salah. Oke. Kita coba ya. Nah, sorry. Ini berarti kita pindahin nilai ini ke sini ya. Gitu ya? Gitu bukan, Mbaknya? Iya Pak. Tuh. Jadi nilainya segini ya. Oke, ini 0,1. Ini kenapa nilainya sama? Kok bisa nilainya sama nih? Kira-kira kenapa bisa sama? Sebentar Pak. Oke, 50%-nya harusnya berapa? Ayo. Jadi ketika ada yang berbeda, nanti tolong dicek lagi ya nilainya kalau yang seperti ini. Cara ngeceknya gimana? Cara ngeceknya adalah itu masuk akal apa enggak. Di mana kelihatannya masuk akalnya, kelihatan nanti dari OI-nya kelihatan tiba-tiba tadi kayak tadi ada 10, oh berarti ada masalah di sananya gitu. Jadi kita bisa ngelihat kira-kira bedanya seperti apa. Kemungkinan ini nilainya nih. Oh ini ada TR, PF, ya sampai ngecek semua. Oke, gitu ya. Jadi tolong dicek lagi sebelum dikerjakan ke selanjutnya gitu. Sampai di sini bisa dipahami Mbak Hilma dan tim? Iya bisa Pak. Nanti Hmm. saya coba cek benerin lagi. Kayaknya itu ada yang keliru sama. Iya, betul. Kemungkinan sih keliru ya. Hmm. Nah, ini pertanyaannya satu lagi nih. Kenapa kritisnya eh atau teoritisnya 3841? Kira-kira diambilnya kenapa yang ini? Nah, itu kan kalau Hilma tuh lihatnya tuh yang si degree of freedom-nya kan Hilma dapetnya 1. Hmm. Oke, degree of freedom-nya satu. Kenapa satu?
Pertanyaannya kenapa diambilnya 1? Kenapa Karena nggak kan waktu kan itu kan degree kan hitung jumlah kelas dulu ya Pak. Si ya? jumlah kelasnya tuh yang tuh ngitungnya yang ada di PDF Bapak tuh 1 Hmm, plus 3,322 log N hmm, kan ada 10 data jadi log 10 hasilnya hmm. tuh 4. Nah, jadi waktu ngitung derajat Berapa? kebebasannya tuh G min R min 1 jadi 4 min R tuh 2. 2 tuh karena kan Hilma pakai 2 ini Pak, pakai 2 uji coba yang chi-square sama yang Smirnov. Jadi Hilma masukin 2, terus kurang 1, jadi 1 gitu bukan Pak? Oke, ya. Kurang lebih teorinya gitu ya. Berarti nanti secara umum eh, udah sesuai. Nanti tinggal dicek lagi di kuadrat hitungnya. Hitungnya kan tergantung dari nilai ininya ya. Ini kan belum diisi ya. Nah, ini nggak mungkin nih nilainya sebesar ini. Kenapa nggak mungkin? Karena lihat sebaran datanya dari 2 sampai dengan 1,8 gitu ya. Jadi kemungkinan pembuatan nilai kelasnya nggak akan sebesar ini. Nih, ini kan udah dicoba nih. Tadi yang pertama 2,04 ya. Nah, berarti nanti dapat. Yang 50 nanti dicek. 50 itu berapa? Gitu ya. Tabelnya. Tabelnya yang mana pakainya? Mbaknya? Untuk periode ulang di log persen 3. Itu ada di sebelahnya Pak. Sebelahnya. Oke, ini. Ya, ada yang foto tabel di sebelahnya. Mana? Ini? Di sebelah kanan. Sebelah kanan. Kanan ini ya. Oh, ini. Bro, tiba-tiba Ini. restarting. Ini mah gambar. Hah? Log persen. Mati. Aku nyalain. Hilma pakai log version Mana 3 nggak ada nih? yang ini nih. CS-nya kan 0,4. Yang ini ya. Ini Pak yang dimerahin Pak. Oke. Oh, ini nih. Oke. Oke, peluangnya 50%. Berapa berarti nilainya? Itu yang min 0,00066. Oke, itu yang 50%. Ininya nggak min ya? Iya Oke. Pak, itu harusnya min ya, salah. Oke. Yang kedua, yang 75. Kalau ditanya, 1,3. Itu tuh sama ada yang diinterpolasi Pak. Hmm, Ini terdengar gak Pak suara saya? terdengar. Itu tuh kan ada yang diinterpolasi karena Hmm, lihat dari periode tahunnya kan 4, 2, sama 1,33 yang satu per tabel 3 ini. Nah, Oke. di sini kan adanya 25 aja, jadi Hilma interpolasi gitu, Pak. Hmm, oke. Ini teh. Sebentar. Saya ngisinya di mana ya kemarin ya? Sebentar. Lupa saya. Yang dari sini. Materi. Sebentar ya. Saya coba cek dulu. Kuliah bareng aja. Eh, oh ini. Uji kecocokan jenis distribusi. Log persen ya. Oke. Iya, Pak.
Oke. Dapatnya CS-nya di 0,4. Iya, di 0,4. Oke, di 0,4 dapat 50%-nya. Oh, sebentar. Hmm. Hmm. Sama ya? Sama, Pak. Oke, 0,4. Oke. Tadi benar dah. 0, ini hasil dari ini kayaknya hasil dari ini kan ya? Hasil dari forecasting. Oke. Iya, Nah, itu ini yang interpolasi. kenapa nilainya bisa sama? Kayaknya ini salah gitu ya. Ini Pak, maaf ya, yang ini tuh harusnya minus. Sebentar ya Pak. Oke. Maaf. Nah, udah. Nah, Tapi ini harusnya kira-kira lebih besar lebih kecil. Kira-kira harusnya yang yang 75% yang lebih 75% tuh lebih kecil daripada yang 50%. betul. Berarti ini ada kemungkinan salah nih. Iya Pak, nanti Cek coba aja manualnya berapa. Nah, dicek kalau ya. sudah, nanti ini tinggal diganti ya. Oke Pak. Nah, ini oke, lebih kecil dari 9853. Ah, ini juga Ya masih itu belum ya. dibenerin Pak. Yang sebelumnya kan itu Hilma belum nyampe situ tadi, baru nyampe yang ini interpolasi Kak. Oke, gitu ya kesalahannya ya. Iya Pak, Oke, cukup ya dari kelompok Hilma. Satu lagi cukup Pak. satu lagi kelompok yang mau dibahas ada sebelum kita masuk ke materi. Langsung aja ke materi. Masih ada satu lagi yang mau dibahas. Ada yang belum yakin sama apa yang hasil dikerjakannya. Pak, izin bertanya, Pak. Oke, ini agak ngebayang nih. Siapa nih? Saya Daniel Oh, dari Daniel. kelompok 2 kelas B, Pak. 2B. Oke, gimana Nil? Saya izin bertanya, Pak. Kan Hmm. di uji kecocokan distribusi yang PDF Bapak tuh Hmm. pesennya buat mencari K itu menggunakan tabel reduksi Gauss kalau nggak salah, Pak. Itu tuh memang menggunakan reduksi Gauss atau memakai yang tabel di log persen, Pak. Untuk Untuk uji kecocokan distribusi yang log persen 3, Pak. pesan 3. Oke. Oke, di sini Iya. ya. Yang ini ya. Betul, Pak. Ini dari mana? Ya ini. Kayaknya juga tadi saya salah ngejelasin buat yang siapa namanya? Mbak. Karena ini jadi lihat dulu apa yang cocoknya. Yang cocoknya tadi misalkan di sini kan buat nilai yang cocoknya sorry. Sebentar ya, agak sensitif ini. Berarti masih diuji kecocokannya. Betul, Pak. Oke, diuji ini. Nah, sorry. Tadi yang Mbak Hilma ada masih terkopi? Kenapa Pak? Nah, sorry. Untuk peluangnya, untuk si apa namanya? Peluangnya untuk si uji kecocokan. Kita gunakannya yang ini tabel ini nih. Suara ini. Yang sebentar itu teh. Yang peluang yang ini ya, bukan yang dari yang si CS. Kalau yang CS kan tadi untuk menggunakan log personnya ya. Iya. Nah, untuk si data dari apa namanya? Dari si uji kecocokan, nah itu menggunakannya
pakai si Gauss ini. Sorry, saya baru Yang ini bukan Pak, yang nilai variabel reduksi Gauss. ya betul. Di pengelompokannya ya, pengelompokannya ini kan gini ya. Ini sama nih log persen tadi ya. Iya. Ini logaritma nanti si K-nya itu menggunakan si Suwarnonya yang ini. Sorry, yang reduksi Gauss. Jadi Oh, betul. Jadi dipakainya yang ini. Terima kasih Mas Daniel Putra ya, sudah mengingatkan. Gitu. Jadi nanti tinggal besarannya yang kurang lebih sama ya. Antara 20, 50, dan juga 75. Gitu. Pak, kan kalau di sini tuh yang nilai variabel reduksi Gauss tuh Hmm, untuk analisa distribusi peluang normal. Makanya tadi tuh kenapa Hilma pakai yang tabel satu lagi tuh karena Hilma tuh dapatnya log Pearson 3 bukan normal gitu, Pak. penggunaan KS-nya. Penggunaan ininya ya. Sorry, kan yang diminta itu terkait dengan eh, peluang kelasnya ya, rentang Iya, kelasnya ya. iya, Hmm. Pak. Nah, rentang kelasnya nanti menggunakan ini, Mbaknya, yang Gauss ini. Ini untuk peluangnya aja. Jadi Oh, tadi kan terkait dengan besarannya ya. Nah, ini kan udah beda konsep nih. Yang pertama distribusinya tadi pakai yang ada CS-nya terkait dengan log persen dan seterusnya. Nah, ini pengelompokannya sekarang pengelompokannya untuk uji kecocokan gitu. Jadi tidak oh, menggunakan kalau Gumbel nanti gimana Pak? Nanti menggunakan tabelnya beda lagi enggak. Jadi pada saat uji kecocokan gunakannya tabelnya adalah tabel si Suwarno ini gitu. Atau tabel oh. ini gitu. Oke, Pak. Baik, Pak. Nah, oke, gitu Terima ya. kasih, Pak. Ya, terima kasih Mas Daniel tadi sudah memperlihatkannya. Ada lagi? Ini Pak, Bapak izin mau Pak. tanya. Mau tanya. Oke, kita dua penanya terakhir ya. Ya, silakan. Radinal tadi ya, Radinal dulu ya. Izin Pak, ini saya tuh kan kelompok satu kelas A. Jadi Hmm, kita kan ngitung berdasarkan rumus sama pakai shortcut dari Excel Pak. Nah, oke. hasil dari koefisien Courtois-nya itu ternyata beda Pak. Setelah di ini gitu, Hmm, setelah dihitung dari Excel sama dari rumus gitu. hmm. Itu masih bingung gitu di situ. Salahnya di Besar mana yang mana? gitu. Besar yang mana? Diuji di parameter Pak. Eh, Di di parameter ini ya. parameter. Ya. Nah, ini Pak di bawah Pak. Yang koefisien Courtois. Oke, ini ya. Aduh, sensitif sekali ini ya. Tortoise. Rumus Excel. Oke, oke. Oke. Harusnya sih nggak beda ya. Datanya sama nggak? F 49 sampai G. Kok G? Oh, di ini ya. 58. Oke. Ya, 59. Rumusannya udah sesuai, Mas? Sudah Pak. Hmm, kalau gitu, pakai yang teoritis dulu ya. Saya belum cek Courtois untuk si Excel. Itu perhitungannya seperti apa. Kalau yang rata-rata yang lainnya sih hampir sudah saya pernah cek. Kalau untuk yang Courtois belum saya cek. Nah, di sini kenapa pakainya yang apa namanya? Yang teoritis? Karena di sini ada perbedaan nih, ada perbedaan. Kalau di sini besarnya teoritisnya ada di 3764, di log yang di lognya itu 2,681 ya.
Tapi kalau kita bandingkan dengan hasil si Courtois, ini tidak inline-nya. Gitu. Jadi kalau ini semakin kecil, di sini malah semakin besar, jadi nggak begitu inline. Jadi saya agak ragu untuk Courtois yang Excel-nya. Nanti kita coba cek lagi, tapi sekarang pakai dulu aja yang teoritis ya. Ya, Pak. Siapa? Kasih, Pak. Oh, Bapak izin ya. dari kelompok 4 kelas A. Kita Hmm, tuh sama permasalahannya sama kayak tadi kelompok Radinal. tadi. Kita dari kelompok 4 sih udah cek yang Courtois itu tuh mereka rumus Excel-nya tuh dikurangi 3 Pak dari rumus yang dari modul Bapak gitu. Dikurangin 3. Iya, jadi kita juga perbedaannya itu di situ sih, Pak. Jadi kita bedanya di kelompok 4 tuh lumayan gede, Pak, antara rumus statistik sama rumus Excel gitu. Oke. Terus bedanya di Ya, kurangin 3. pas di Kurangin 3 yang mana? yang dari rumus Excel, Pak. Jadi Yang kita dari udah rumah. cari, ya cari dari di chat GPT sih kayak gitu. Oh Mereka gitu. ngasih Excel tuh dikurangi 3, Pak. Oke. Karena itu saya belum dapat dasarnya ya. Jadi kita pakai yang udah ada teoritisnya aja dulu ya. Itu biar lebih aman. Oke, Gitu. baik. Ya. Terima Tapi kasih, secara Pak. umum ada yang bermasalah dengan hasilnya? Bapak, saya dari kelompok 4 juga, Pak, dari Mm-mm. kelas A. 4A. Eh, untuk ini, yang pertama itu ada kendala yang tadi, Pak, yang apa namanya yang disampaikan Yolan, yang kurtosis. Mm-mm. Kemudian setelah dicek sebaran, kebetulan kan ini masuknya ke dua sebaran ya, Pak. Mhm. Apa namanya, Gumbel sama log Pearson. Oke, Nah, gambar sama persen. ya, ya Gambel sama log Pearson. Kemudian pas setelah diuji kecocokan, ternyata yang masuk hanya log Pearson. Itu Oh, ya. eh, apanya, Pak? Memang boleh seperti itu atau memang harus cocok, Pak? Oke, baik. Oke, sekarang kita bahas ya terkait dengan apa yang sudah menjadi problem di antara kalian. Jadi, sambil search. Oh, dari tadi kamera saya nyala ya. Sebentar ya. Oke, jadi secara umum, em, ini hasilnya dari yang Smirnov Kolmogorov ya. Warna merah. Oke, kita sudah punya beberapa nilai. Tadi ada normal, ada Gumbel, ada log normal, sama log persen. Nah, dari masing-masingnya itu sudah keluar beberapa nilai ya. Tadi itu nilainya ada kalau ulang 5, 2, sama 10 gitu ya tugasnya kemarin ya. Maka semuanya itu sudah punya besaran nilainya. Nah, kalau sudah, maka selanjutnya adalah terkait dengan persyaratan. Dari persyaratan, ternyata yang masuk hanya Gumbel, tadi Gumbel, dan juga log persen ya. Oke, berarti hanya ada 2 nih yang masuk. Nah, sekarang selanjutnya adalah uji kecocokan. Uji kecocokan. Di mana uji kecocokannya adalah chi-square dan juga Smirnov Kolmogorov ya. Nah, dari sini maka yang harus kalian lakukan hanya 2 ini nih. Gitu ya. Nanti dicek. Ternyata misalkan di sininya adalah dua-duanya masuk nih. Lalu bagaimana? Maka nanti dicari nilainya adalah yang minimum dari keseluruhannya. Artinya nilai bagian yang nilai deviasinya cari yang paling kecil. Maka digunakan yang minimum. Mana nih dibandingkan antara Gumbel dan juga log persen. Tapi kalau misalkan
di sini ternyata gambarnya gagal nih, nggak cocok ternyata. Lalu dipakai yang mana? Misalkan si log personnya itu cocok, maka ini yang kita gunakan langsung. Maka nanti kalau ulang 2 tahun, 5 tahun, 10 tahunnya, kita menggunakan yang log person 3. Gitu, Mas dan Mbak ya. Jadi, ketika kita sudah uji distribusinya, kita cek persyaratannya. Dari cek persyaratannya, lalu kita lanjut ke uji kecocokannya. Dari uji kecocokannya, kalau dua-duanya masuk, maka gunakan yang paling minimum. Tapi kalau hanya salah satu yang masuk, gunakan yang masuk itu. Pak, bagaimana kalau dua-duanya nggak masuk, Pak? Baik Gumbel maupun log person. Bisa jadi itu ada hitungan yang salah. Coba dicek lagi hitungannya, kira-kira mana yang berpotensi menjadi salah seperti yang tadi dilakukan cara pengecekannya. Gitu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Apa cukup bisa dipahami? Berarti memang wajar ya Pak kalau misalkan di salah satu uji kecocokan itu ada yang nggak masuk gitu. Betul, wajar. Karena itulah kenapa diuji kecocokannya secara distribusinya gitu ya. Memang salah satunya upayanya adalah itu, mengeliminir yang tidak cocoknya gitu. Ada lagi? Sania? Ya, oke. Di sini ada nggak ya? Oh, saya matiin dulu. Oke, di sininya analisa frekuensi ya. Ush, oke. Yang sampai apa ini? Hmm, Gumbel. Iya, YT-nya ininya. Oke, nanti kalau ada yang perbedaan seperti ini, nanti kan di sini udah ada tertulis ya. Sorry. Di sini ada tertulis Suripin ya. Oke. Nanti dibandingkan dengan mbaknya tadi pakai apa? Satu laginya. Nah, nanti dicek referensinya. Referensi. Nanti kalau ada perbedaan gini, dicek referensinya, lalu kalian bandingkan. Suripin ini ngambilnya dari mana nih? Atau dari yang internet ini? Atau dari ChatGPT ini? Ngambilnya sumbernya dari mana? Nah, itu yang dibandingkan. Mana nilai aslinya gitu ya. Karena nilai YT ini pasti Suripin ini ngambil atau nge-refer dari suatu buku. Nah, untuk memastikannya maka kita perlu ngecek sumber utamanya di mana. Nah, sejauh ini saya belum sampai ke situ, Mbak, penelitiannya atau penelusurannya. Karena yang saya pakai dulu referensi sama ininya masih sama gitu sama yang si Suripin ini. Sehingga begitu cek itu sama jadi nggak ada masalah. Nah, tinggal Mbaknya, kalau mau cek, silahkan cek data yang dari internet itu apa, referensinya, bersumbernya kemana. Nanti sama atau enggak gitu ya, Mbak Sania. Oke, ya nanti kalau sudah dapat informasinya, tolong kabarin ya. Kira-kira seperti apa hasil penelusurannya. Oke, Nazma. Oke, Pak. Sebelumnya saya dari kelas 4B, Pak, kelompok 4. Oke, Ini memastikan tadi sebenarnya sudah ditanyakan juga oleh Teh Rin sebelumnya, tapi saya ingin memastikan eh, terkait eh, kasus dari kelompok saya itu kan tadi hasil dari uji kecocokan itu semuanya memenuhi syarat, Pak. hmm, Terus tadi kata Bapak itu diambil yang paling minimum. Nah, betul. kalau berdasarkan record yang saya tonton lagi sebelumnya, Pak, di materi yang Bapak sampaikan itu
diambil Dmax paling minimumnya ya, Dmax-nya saja atau apanya yang diambil minimum, Pak? Saya pengen pastikan Oke, gitu. oke. Untuk Smirnov Kolmogorov kan ada Dmax ya, atau dihitungnya. Betul, Pak. Ada, kita kan punya, sebentar, kalau gitu kita buka contoh uji kecocokan. Nah, ini nih. Di sini ada Dmax-nya ya, atau dihitungnya nih. Nah, maka nilai ini itu dibandingkan dengan yang satunya lagi. Misalkan log persen sama si Gumbel, mana yang lebih kecil. Terus untuk Smirnov C kuadratnya itu terkait dengan besaran nilai ininya ya, apa namanya, Cihitungnya gitu. Cihitungnya itu ambil yang paling kecil. Nanti kan bisa dilihat ya mana deviasi yang paling besar. Di antara keduanya nanti yang dibandingkannya. Jadi tidak hanya di Smirnov Kolmogorov maupun hanya di uji chi-square, tapi dua-duanya dilihat. Nanti kita ambil yang paling minimum dari keduanya. Gitu. Gimana cara melihat kira-kira mana yang minimum? Misalkan contohnya dari uji chi-square paling kecil Gumbel, dari log persen paling kecil, uh, dari Smirnov Kolmogorov yang paling kecilnya adalah log persen. Maka nanti dihitung aja masing-masingnya memiliki deviasi berapa di ini, apa namanya, dibandingkan antara si square-nya itu berapa persennya, untuk si uh, Smirnovnya berapa persennya. Nanti kelihatan paling kecilnya yang mana gitu ya. Gitu, semoga menjawab tadi Mbak Nazma ya. Oke, baik, Pak. Terima kasih. Namun agak sedikit bingung di perhitungan tadi, Pak, kalau misalkan ternyata Smirnovnya di log persennya lebih kecil, kemudian di apa di chi-square-nya itu di Gumbel, itu Ya. masih sedikit bingung perhitungan untuk menghitung deviasi yang paling kecil gitu. Biar gampang dipersenin aja Mbak. Jadi nanti di log persen deviasinya, oh ternyata 70%-nya. Untuk di Gumbelnya misalkan 65%-nya. Nah, nanti tinggal di kira-kira mana yang lebih kecil gitu dari itu. Ya, gitu. Oke, baik ya. Ini by the way kita belum masuk materi ya. Dari jam berapa ini? Oke, satu lagi ya. Baik ya, tentang apa? Kita izin tanya, ini kalau untuk penentuan uji chi-square kan kita ada penentuan distribusinya ya, Pak. Ya. Nah, untuk kelas distribusi yang didapat itu pembulatannya boleh ke atas ya, Pak? Soalnya ada beberapa referensi, misal kita dapat 4,3 sekian. Nah, kelas distribusinya diambilnya jadi 5. Nah, itu nggak apa-apa, Pak. Berpengaruh nggak ke perhitungannya yang sama? Oke. Apakah berpengaruh pengambilan yang dibulatkan ke atas itu ya, Mbak ya? Oke. Jadi gini, untuk pembulatan, nanti kan misalkan untuk logaritma mau 2, mau 3 sebenarnya sih nggak masalah. Tinggal nanti konsisten aja, kalau mau 2, 2, mau 3, 3. Terkait dengan pembulatan, harusnya sih tidak terlalu begitu krusial ya, di mana nanti yang dicek adalah distribusinya. Nah, kalau krusial itu gimana? Kalau misalkan hasilnya menjadi janggal sehingga nilainya jauh di atas teoritis misalkan. Nah, itu baru diperhatikan. Sepengalaman saya sih nggak sampai segitunya biasanya dari pembulatan gitu besarannya gitu. Gitu sih Mbak ya. Baik, Pak. Masih, Pak. Oke. Mbak Nasma masih nanya apa belum diturunin nih? Bapak, saya boleh nanya lagi nggak, Pak? Boleh 20.000 tapi ya. Oke, silakan. Ini Pak, saya masih bingung sama penentuan derajat kebebasan sama derajat signifikan. Itu kenapa Derajat. 5% ya Pak? Soalnya kemarin saya masih ngikutin hitungan Bapak di sana gitu. Nah, ini pendapatnya cukup panjang nih, derajat signifikan nih. Pada intinya,
itu tuh ada teorinya di mana si keyakinan kita dalam mengambil keputusan itu adalah 5%-nya itu tidak yakin gitu ya. Jadi kurang lebih ke arah sana. Cuman memang panjang urusannya begitu kita mengikat suatu derajat signifikan dari si alfanya gitu. Nah, sepenelusuran saya dulu itu tuh terkait dengan tadi keyakinan dalam kita mencari probabilitas gitu. Keyakinannya kurang lebih 95%-an gitu kurang lebih. Karena kalau 100% kan nggak mungkin ya gitu. Gitu. Itu salah satu yang referensi yang coba saya dapatkan gitu. Tapi nanti coba kalian cek terkait dengan derajat signifikan alfa. Nanti boleh kita bahas di pertemuan selanjutnya ya, sambil saya juga menelusuri. Dulu kayaknya pernah saya dapatkan jawabannya, tapi saya masih agak ragu nih sekarang gitu. Gitu ya Mbak ya? Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Kurang lebih seperti itu. Nanti saya coba cek terkait dengan tugasnya ya. Sekarang kita lanjut dulu ke bagian materinya ya. Sekarang sudah jam 20. Oke, kita sudah 1 jam ya bahas review tugasnya ya. Masya Allah, mantap sekali nih. Saking semangatnya terkait dengan tugas. Moga-moga bisa dipahami ya. Nanti kita coba cek hasilnya gimana. Nah, kita masuk. Ini adalah pengingat bahwa yang kita lakukan dari kemarin, kita itu baru sampai ke besaran dari intensitasnya. Kita akan mencari yang namanya lengkung hujannya dulu dari apa yang tadi. Nah, bagaimana mencari lengkung hujan ternyata membutuhkan yang namanya time of concentration. Nah, apa itu time of concentration? Itu adalah kira-kira terkait dengan waktu yang dibutuhkan dari si air untuk mengalir dari suatu titik ke titik lain. Nah, ini tuh hubungannya dengan intensitas atau kalau kita rumusnya adalah CIA, kita mau bahas di I dulu nih yang hubungannya dengan hidrologi dan hujan itu ada di intensitas. Nah, intensitas itu adalah ketinggian dari curah hujan yang dibandingkan dengan kurun waktu tertentu. Nah, fungsinya apa? Fungsinya untuk mendapatkan secara statistik dari data pengamatan hujan yang terjadi. Nah, di mana untuk mendapatkan besaran intensitas itu cukup banyak metode yang bisa kita gunakan. Nanti akan saya sebutkan biasanya yang digunakan di Indonesia itu apa. Nah, yang pertama, eh, ini adalah hubungan antara intensitas hujan dengan waktunya ya. Jadi intensitas itu I, itu adalah hubungan antara R besarnya hujan yang dibagi dengan waktunya. Yang mana hubungannya adalah untuk mencari rumusnya, ada beberapa rumus yang bisa kita dapatkan. Ada Talbot, ada Sherman, ada Ishiguro, yang terakhir adalah Mononobe. Nah, di mana masing-masingnya itu terkait dengan rumusan yang hampir konsisten, di mana ada yang namanya waktu, lalu dengan data gitu ya. Dimana kalau misalkan kita menggunakan Sherman, itu waktunya yang biasanya di atas dari 2 jam. Nah, di mana atasnya adalah konstanta, di bawahnya adalah terkaitan waktu dan juga konstanta terhadap waktunya lagi gitu ya. Nah, yang biasa kita lakukan itu menggunakan Mononobe, di mana selain Mononobe juga ada Ishiguro, sama kurang lebih intinya, cuman yang membedakan adalah rumusnya sedikit-sedikit berbeda gitu ya. Nah, di kita itu biasanya menggunakan si Mononobe. Di Mononobe ini rumusannya kurang lebih seperti ini. Ada I intensitas adalah R24. Apa itu R24? R24 adalah R rencana kala ulang ya. Kala ulang.
Dapat dari mana rencana kala ulang? Ini adalah yang sudah kita tentukan tadi. Dari hasil analisis frekuensi, lalu kita lihat syaratnya, lalu uji kecocokan, anggaplah misalkan log persen nih yang dipakai. Log persen itu yang dipakai kan keluar ya, kala ulang 2 tahun, lalu 5 tahun, 10 tahun gitu ya. Nah, nanti akan menghasilkan berapa R-nya? R-nya itu misalkan di sini ada 100. Lalu di 50-nya ada 125, 10-nya ada di 150. Nah, ini yang kita input. Kira-kira mau kita hitung kalau ulang berapa. Misalkan, karena ini drainase, kita ambil yang kalau ulang 5 tahun. Maka R di sini adalah, R24-nya adalah 125 dibagi dengan 24, lalu dikali dengan 24 per T-nya adalah waktu yang lamanya hujan. Nah, T-nya di sini adalah TC. Nanti kita akan bahas TC itu apa ya. Lalu di sini ada N, ada konstanta. Nah, konstantanya biasanya adalah 2/3. Ini konstanta yang digunakan pada saat kita mencari rumusan dari mononobe. Sehingga nilai yang tadi kita hitung, baik itu 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, itu tinggal kita masukkan ke R24 yang mau kita cari. Sehingga intensitas di tiap kala ulang itu pasti berbeda. Ya. Sampai di sini ada ditanyakan? Belum? Oke, kalau belum, kita sekarang mau bahas ke TC. Nah, di sini TC itu adalah waktu atau lama hujan dalam kondisi jam. Kalau misalkan nanti pada saat dihitung, TC-nya adalah 20 menit, maka dibagi 60. Gitu ya. Maka 24 dibagi dari 20/60. Gitu. Sehingga semuanya harus dalam jam. Gimana kalau misalkan nanti besarannya adalah 1 jam 20 menit misalkan. Ya tinggal tambahkan, maka di sininya adalah 80/60. Gitu ya, Mas dan Mbak. Nah, lalu kita berbicara terkait dengan IDF atau Intensity Duration Frequency. Di mana ini adalah hubungan antara intensitas hujan dengan lamanya waktu. Nah, lamanya waktu nanti itu biasanya per menit karena kita itu adalah drainase kawasan, maka waktunya tidak akan terlalu lama. Tidak seperti di sungai, sehingga biasanya waktunya itu dalam menit biasanya. Nah, nanti tinggal dibagi dengan 60. Nah, fungsinya adalah menunjukkan besaran kemungkinan terjadinya intensitas hujan yang berlaku dengan lamanya hujan suatu daerah. Nah, rumusannya tadi bisa menggunakan beberapa tadi, ada 4, ada Ishiguro, ada Mononobe, lalu ada Sherman, ada Talbot. Yang biasa kita gunakan tadi menggunakan Mononobe gitu ya. Nah, ini adalah contoh dari intensitas, duration, frekuensi atau IDF, di mana nilai ini adalah nilai yang kita dapatkan dari hasil analisa frekuensi atau unfrek ya. Ini yang nanti kita cari. Setelah ini dapat, maka kita tinggal bagi durasinya nih. Ini durasinya. Tadi mau berapa menit. Maka kalau tadi rumusannya adalah mononobe, misalkan kita mau cari yang 5 menit ya, maka tinggal 24 dibagi, tadi T berapa ya? Tadi T sekitar 120 ya, 125 ya contohnya ya. 125 dibagi dengan 24, dikalikan dengan 24, dibagi dengan TC-nya ya. TC-nya maka kalau 5 menit, maka 5/60. Ininya 2/3. Maka nilainya harusnya sama dengan ini. Misalkan kalau ininya adalah 125. Gitu, Mas dan Mbak ya. Nah,
fungsinya apa, Pak? Kita menghitung intensity, duration, frekuensi. Fungsinya pada saat nanti kita akan mencari yang namanya di rumusan awal itu, nah ini ya, ada TC. Nah, TC ini yang kita cari. Yang tadi dapat nilainya. Misalkan dapat nilainya 20 menit atau 5 menit yang tadi. Maka TC-nya 5 menit, itu kita langsung cari lengkung intensitas hujannya itu berapa. Gitu Mas dan Mbak. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Ada yang mau ditanyain? Terlalu cepat? Oke. Mungkin ini terlalu cepat kali ya. Nanti akan saya coba pelankan. Nah, sekarang masuk ke TC-nya itu sendiri. Di mana TC-nya itu adalah waktu yang diperlukan air untuk mengalirkan dari bagian paling jauh secara hidrolik ke daerah tangkapan menuju ke titik outlet. Nah, TC ini juga menggambarkan waktu di mana semua bagian dari daerah tangkapan memberikan kontribusi ke titik outlet atau titik tinjauan. Nah, faktor yang mempengaruhi biasanya kekasaran, panjang aliran, maupun kemiringan dari si lahannya. Nah, ini adalah cara perhitungan time of concentration, di mana ini biasanya digunakan untuk sungai. Jadi ada Kirpich, ada dari Ventechow, ada dari Schneider, ada dari Papadakis. Nah, ini semua adalah cara mencari time of concentration. Nah, kita gunain yang mana? Mau yang Kirpich kah atau Ventechow? Ternyata kita punya acuan sendiri. Ini adalah dari pedoman drainase ya, di mana TC-nya adalah T1 ditambah dengan T2. T1-nya apa? T1-nya adalah waktu untuk mencapai awal saluran dari titik terjauh. Nanti akan kita bahas terkait itu ya. Yang T2-nya adalah waktu aliran dalam saluran sepanjang L sampai dengan titik tinjauan. Nah, ini rumusnya. T1 itu adalah 2/3 kali 3,28 dikali I0. I0 adalah jarak titik terjauhnya. Lalu ada panjang salurannya, ada dikali ND. ND adalah koefisien hambatannya. Lalu kemiringan dari saluran memanjangnya. Lalu dibagi dengan I adalah kemiringan saluran memanjangnya ya. Tadi oke. L-nya, T2-nya adalah L dibagi 60 dikali V. Misalkan, contoh kita akan menggunakan pasangan batu kali misalkan. Nah, kecepatan rekomendasinya berapa sih batu kali? Misalkan harganya adalah 0,4 sampai dengan 0,8. Nah, kita ambil nih misalkan besarannya 0,6 lah kecepatan dari yang kita gunakan, maka nilai V-nya adalah 0,6. Nah, lalu ada juga terkait dengan ND. ND adalah koefisien hambatannya, itu tergantung dari kondisi lapisan permukaannya. Ada yang licin, ada yang tanah atau rumput, ada yang hutan gundul. Nah, ini tergantung dari kondisi dari lapisan permukaannya. Nah, sekarang kita bahas terkait dengan apa itu T1, apa itu T2. Nah, saya hapus dulu ya. Kita bahas terkait dengan T1. T1 adalah secara teori adalah waktu yang digunakan untuk mencapai awal saluran sampai dengan titik terjauh. Nah, misalkan saya punya lahan, itu adalah lahan A, seperti ini ya. Nah, ketika saya punya lahan, lalu terjadi hujan di sini, gitu ya. Di sini ada A, ada B, ada C, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yang dimaksud T1 adalah kira-kira yang terjauh
Jadi kalau kita berbicara T itu pasti waktu, maka waktu terlama yang dibutuhkan air pada saat dia masuk ke suatu titik. Contoh titiknya ada A, B, dan C, 1, 2, 3, 4, dan 5. Ketika air jatuh di bagian C, yang kita bandingkan dengan bagian A, ini adalah salurannya, kira-kira bakalan cepat mana nih antara C dan juga A menuju ke angka nomor 1 ini? Nah, maka si T1-nya kemungkinan itu adalah yang nilai A. Maka waktu yang dibutuhkan dari titik A sampai menuju ke titik 1. Nah, inilah yang dimaksud dengan T1 gitu ya. T1 adalah waktu yang dibutuhkan dari titik terjauh sampai menuju ke saluran. Nah, kalau T2, apa T2 teh? T2 itu berbicara tentang sepanjang saluran. Maka kira-kira T2 ini adalah kita mau lihat dari nilai 1 sampai ke 3 itu membutuhkan berapa waktunya? Itu adalah T2-nya gitu. Nah, paling gampangnya kita adakan simulasi. Simulasinya adalah ini kondisi panjang alurnya. Di mana di setiap lahan A, B, C, dan E itu memiliki panjang alur, lalu kemiringan, lalu ada koefisien hambatan. Nanti itu di tiap-tiap panjangnya kita harus tahu di tiap-tiap lahan kita cari T1-nya seperti apa. Contoh, kita punya titik kontrol. Titik kontrolnya ada 3. Misalkan ya seperti ini ada 1, 2, dan juga 3. Untuk mencapai titik 1, kira-kira misalkan seperti ini ya, ini adalah arah alirannya. Untuk mendapatkan titik 1, kira-kira ada 3 nih yang bisa masuk ke titik 1. Ada titik A, ada titik C, ada titik B. Sorry, 1, 2, dan 3 ya harusnya. Nah, dari ketiga lahan ini, mana yang paling lama? Nah, kalau sudah kita dapatkan T1 yang paling lama, maka kita akan mendapatkan TC-nya terlebih dahulu untuk di T1. Lalu untuk ke titik tinjauan 2, nanti dibandingkan di titik tinjauan 2 antara yang terbesar ini, TC1 maksimum, dibandingkan dengan yang bisa masuk langsung ke bagian 2. Maka ada titik C dan juga B. Nanti titik C dan B itu dibandingkan mana yang lebih lama masuk ke titik tinjauan 2. Maka yang dibandingkan adalah misalkan titik TC1 ini yang maksimum dibandingkan dengan B dan juga C. Kalau sudah, maka diambil TC yang paling maksimumnya yang mana. Begitupun ketika kita berbicara di titik D. Nah, nanti kita cari mana yang paling maksimum setelah ditambahkan dengan T2 gitu. Nah, sehingga pada akhirnya kita akan mencari titik yang paling lama untuk mencapai ke titik kontrol tertentu gitu ya. Nah, ini contohnya lagi. Contohnya ilustrasi dari TC ya. Misalkan di sini adalah jalan. Di sini misalkan bahu jalannya berupa rumput langsung. Lalu ini adalah saluran. Nah, T0-nya maka kita ambil dari sini ya. T1 ditambah dengan T02 ini baru masuk ke saluran. Kira-kira yang disebut dengan titik ini, kira-kira ini adalah T1 atau T2? Kira-kira.
Ayo, Mas dan Mbak, kira-kira yang dimaksud dengan saluran di sini nih, ketika ada air dari sini dan juga dari sini, ini T1 atau T2? T0, Pak. Satu, Pak. Ya, maka ini adalah T1 ya. Karena ini adalah dari titik terjauh dari suatu permukaan. Kalau kita bicara T2, maka kita berbicaranya yang ada di saluran ya. Maka kira-kira bicaranya adalah dari titik 1 ini misalkan sampai ke titik 2 ini itu seberapa lama. Nah, ini disebut dengan T2 gitu ya. Oke, semoga bisa dipahami ya. Nah, jangan lupa di sini ada faktor dari panjangnya, ada faktor dari ND-nya. ND itu tadi terkait dengan kekasarannya ya. Yang kedua ada faktor dari I-nya. I-nya itu adalah kemiringan. Nah, kalau seperti ini bentuknya, maka harus dihitung 2 kali untuk menjadi si T1-nya gitu ya. Atau di sini T1 ya, bukan T0 ya. Gitu. Nah, itu sedikit pengertian terkait dengan TC-nya. Nanti kita akan belajar lagi. Nah, satu lagi adalah terkait dengan koefisien limpasan, di mana koefisien pengaliran itu sangat tergantung oleh permukaannya. Lalu akibat intersepsi ataupun infiltrasi yang masuk ke dalam tanahnya ya, airnya. Nah, koefisien ini sangat berhubungan dengan tata guna lahannya. Sehingga kurang lebih ini adalah perbandingannya untuk koefisien pengaliran. Kita sudah masuk ke wilayah C ya. Tadi kalau dari CIA, maka kita sudah masuk ke wilayah C. Nah, akan terjadi perbedaan nih antara di poin 1, poin 2, dan juga poin 3. Besarannya pengaliran adalah kondisi di mana air itu bisa menjadi limpasannya itu seberapa besar. Nah, ketika hujan turun di bagian nomor 1 dengan bagian nomor 2, kira-kira limpasannya besar mana? Nomor 2, Pak. Limpasannya besar nomor 2. Nomor 3, Pak. Nomor 3, Pak. Ya, nomor 3 udah pasti ya. Nomor 3 ini udah pasti karena jalan, air tidak akan ada yang meresap. Nah, kalau kita lihat lagi di antara ini, maka nanti kita cek antara rerumputan dan juga tanah kosong kira-kira besaran dari si C-nya besaran yang mana. Nah, ini ternyata adalah hasil dari yang ada di sebuah SNI-nya, di mana ini ada kondisi permukaan tanahnya. Misalkan tadi ada jalan beton dan juga jalan aspal, nilainya adalah 0,7 sampai dengan 0,95. Nah, tinggal kita pilih range-nya mau yang mana. Tadi tanahnya berbutir halus, misalkan dibandingkan dengan daerah tadi, misalkan pegunungan, misalkan, nah nilainya seberapa besar. Nah, ini tinggal kita bandingkan saja kira-kira mana yang bisa kita gunakan. Ini sangat tergantung dari si kondisi tata guna lahannya. Besarannya, karena ini range, silahkan kalian pilih di antara ini. Gitu, sesuai dengan resiko yang kemungkinan terjadi. Nah, tadi ilustrasinya, ketika kita punya 2 bagian yang seperti ini, maka harus menjadi komposit. Di mana komposit ini kita harus lihat kalau kita punya ada 2 titik tinjauan, ada 1 dan 2 gitu ya, titik tinjauannya. Nah, gimana kita mendapatkan koefisien pengalirannya? Nah, maka kita harus lihat dulu konstruksinya seperti apa. Diawali untuk yang titik nomor 1, di sini ada taman, ada pemukiman, dan juga ada jalan ya. Kenapa jalan masuk? Nah, karena di kita biasanya jalannya seperti ini ya. Ini adalah center line. Lalu air bisa masuk ke kanan maupun ke kiri.
Yang artinya untuk di posisi 1 ada sebagian jalan nih yang masuk ke dalam titik 1. Nah, maka kita harus hitung kira-kira nilainya itu berapa. Nah, kalau kita lihat, misalkan tamannya kita pakai yang ini ya, 0,2 sampai 0,4. Karena tamannya misalkan kita yakinnya agak cukup bagus, ambil tengah-tengah aja lah kira-kira misalkan. Maka kita ambil koefisiennya 0,3. Maka di sini 0,3 misalkan pemukiman ini tidak padat sekitar 0,6 misalkan ya. Nah, maka tinggal dikalikan antara luas ini ditambahkan gitu ya. Dikalikan, lalu ditambahkan, dan juga ini A dikalikan dengan jalan tadi, jalan 0,9 misalkan. Maka dikalikan, lalu ditambahkan. Sehingga di sininya adalah sigma C dikalikan dengan A dibagi dengan sigma A. Sehingga di sini tinggal kita lihat luasannya berarti untuk yang jalan maka tinggal 10 misalkan ya di jalan di sini 10 dikalikan dengan 0,9 ditambah dengan 10-nya kali 100 ya karena luasan, maka di sini juga adalah 100 dikalikan dengan 20 dikalikan dengan 0,3. Ditambah lagi, maka adalah 100 kali 30 dikalikan dengan 0,6. Nah, tinggal dibagi dari luasan kali misalkan 100 dikali ini berapa aja tadi 10. Bukan 10 ya, ini 5 ya. Karena setengahnya. Maka 5 ditambah 20 ditambah dengan 30. Biar lebih gampangnya. Nah, ini adalah untuk mencari koefisiennya berapa. Sehingga nanti kita dapatkan di CIA, itu C-nya dapat C yang, C yang kumulatif kira-kira berapa nilainya ya. C-nya gitu. Kurang lebih itu yang teori terkait dengan mendapatkan nilai C yang kumulatifnya. Nah, ini adalah tugasnya. Sorry, ini harusnya bukan tugas di minggu depan ya, karena kalian sudah punya kalian sudah punya gambarnya. Nah, silahkan masukkan ke dalam gambarnya. Kalian sudah bikin sudah bikin tugasnya gitu ya. Ini disesuaikan dengan gambar. Oke. Kalian kan sudah punya gambar ya, gambar rencana yang kalian sudah bikin set plan-nya. Contohnya misalkan gambar yang ada lagi nggak? Sorry. Oh, gambar yang sebentar. Sini ya kalian kalau nggak salah. Sketchment itu yang misalkan di sini ya. Nah, contoh misalkan seperti ini ya. Di set plan kalian, yang kalian lakukan adalah sudah mulai masuk ke perencanaannya.
Di mana kalian sudah tahu nih, tinggal membuat titik-titik tinjauan. Contoh yang seperti ini, misalkan saya mau detail, misalkan saya mau di sini adalah titik tinjauan saya satu, lalu ada juga di sini, lalu ada juga di sini, misalkan ya. Lalu saya juga ingin punya titik tinjauan satu lagi di sini. Nah, sehingga nanti kita tinggal bikin untuk besarannya. Kira-kira untuk yang masuk ke wilayah adalah wilayah 1, itu dari area mana aja sih? Areanya, oh berarti area ini nih, misalkan RTH semua masuknya ke wilayah yang 1 nih. Maka dia masuknya ke 1. Lalu bagaimana data apa aja yang dibutuhkan? Maka tadi butuhnya adalah L-nya, lalu ND-nya, ND-nya terkait dengan permukaan. Lalu yang ketiga misalkan LND sama I, ini kita bisa ambil dari kontur ya, kira-kira kontur dan juga jarak. Nah, untuk mencari I sama dengan delta Y per delta X. Apa itu delta Y? Delta Y adalah beda tinggi ya. Dibagi dengan jarak. Contoh misalkan dari sini ke bagian wilayah ini nih, misalkan. Maka anggaplah 731 sampai ke 729. Nah, kira-kira jarak dari sini itu berapa nih sampai ke sini? Misalkan adalah 100 meter. Maka di sini adalah 2/100. Yang artinya itu kira-kira 0,02. Bilang 0,02. Artinya sekitar 2%. Nah, ini adalah nilai I-nya. Kira-kira gitu, 2%. Atau, sorry, yang dipakai itu yang ini ya. Besarannya, sorry, bukan 2%-nya. Yang dipakainya ini. Nilai I-nya adalah 0,02. Nah, cara mendapatkan I-nya kurang lebih seperti ini. Tinggal delta Y dibagi dengan delta X. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Oke, belum ada ya? Oke, kita bahas lagi terkait dengan tugasnya. Tugasnya adalah ini akan dikumpulkannya tidak minggu depan ya, dikumpulkannya besok ini. Sedangkan untuk yang sudah menggunakan set plan kalian, set plan kalian itu baru minggu depan. Gitu ya. Nanti tinggal dipelajari dulu, intinya terkait dengan T1 dan juga T2. T1 dari lahannya, T2 dari salurannya. Nanti tinggal pilih mana yang terbesar. Paling gampang nanti lihat kurang lebih dari faktor yang ini ya. Silahkan dibandingkan terkait dengan mencari sebuah time of concentration. Nah, time of concentration tadi ingat kita langsung masukkan ke CIA-nya, I-nya itu adalah menggunakan mononobe di mana T-nya adalah T dari time of concentration. Gitu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Pasti bingung ya? Bertanya. Oke, silakan.
untuk yang nanti yang penggunaan site plan, itu Ya, kan tadi ada ND ya Pak ya. Kalau ya, untuk menentukan ND-nya itu eh, kita misalkan saja atau gimana ya Pak? ya, diasumsikan saja. ND itu silahkan diasumsikan, V silahkan diasumsikan. Kalau tidak ada, misalkan tadi ya, di sini, kan kelihatannya RTH berarti ruang hijau. Berarti tinggal ditambahkan. Kafling, berarti rumah, pemukiman itu berapa besarannya gitu. Kira-kira kalau rumah gitu, Mbaknya. Ya, itu yang kita perkirakan aja. Asumsikan bahwa nilai RTH-nya berapa, nilai kaflingnya itu berapa. Gitu. Tinggal bikin titik-titik dulu, titik-titik acuan, di mana titik-titik acuan tadi adalah kita menghitung besaran dari si debitnya. Misalkan di sini tadi ada 3 ya, misalkan 1, 2, 3. Ada 1, 2, dan juga 3. Nah, ketika ada 3 seperti ini, maka kita sudah bisa mendapatkan nanti Q di 1 berapa, Q di 2 berapa, Q di 3 berapa. Kalau kita lihat seperti ini, air akan menuju ke bagian nomor 1 ya, misalkan. Maka kurang lebih besarannya dari ini, X1, X2, dan juga X3. Sorry, kebalik ya. X3, 2, 1. Maka akan berbanding sesuai dengan besarannya. Kalau kita lihat catchment area di 1, maka tinggal RTH aja nih sama jalan sebagian. Kalau kita lihat catchment di 2, maka besarannya adalah sampai dengan yang pertama. Kalau kita ambil yang pertama, maka catchment-nya sebesar ini. Sehingga harusnya semakin besar, itu semakin Q1 itu maka akan semakin besar daripada Q3-nya. Sampai di sini ada yang mau ditanyain lagi? Ada lagi Pak izin bertanya. Silakan. Kita kan ini site plan-nya itu cari yang dekat sungai ya Pak. Berarti Ya. untuk asumsi drainasenya itu diarahkan ke arah sungai ya Pak? Betul. Setiap drainase pasti nanti ujungnya masuk ke sebuah sungai. Nanti diperhatikan terkait dengan besaran konturnya ya. Kan kemarin sudah diminta besaran konturnya ya. Nah, nanti disesuaikan. Jaraknya berapa, konturnya berapa, sehingga kita bisa mendapatkan I. Kira-kira arah alirannya seperti apa, itu yang nanti kita asumsikan. Gitu, ya. Tapi semuanya mengarah ke sebuah sungai. Gitu. Bisa sampai sini? Bisa Pak. Sama satu lagi Pak, untuk Ya. penentuan tinjauan titiknya itu bebas ya gimana dari kelompok aja ya Pak ya? Gimana dari kelompoknya? Sebisa mungkin cukup banyak titiknya ya. Contoh kayak seperti ini dibuat 3 boleh, atau dibuat 2 jangan ya. Jadi tolong dibuat yang bervariasi biar kita bisa mengecek kira-kira besarannya seperti apa. Gitu. Ya. Baik Pak. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada, terima kasih untuk hari ini. Karena materinya tinggal satu lagi ya. Nanti kalian sudah dapat tadi C-nya, kalian sudah bisa dapatkan. Lalu I-nya kalian sudah tadi dipelajari dari minggu kemarin sudah mendapatkan R24 untuk kala ulang berapa. Misalkan ya 5 dan juga 10, maka akan mendapatkan dari si besarannya dari menggunakan mononobe. Mononobe untuk mendapatkan yang namanya intensitas. Udah intensitas dapat, tinggal dikalikan dengan A. Tinggal kasih konstanta tadi 1/36. Maka kalian akan mendapatkan sebuah I atau debitnya. Debitnya kira-kira debit mana nih? Debit di titik 1, debit titik 2, dan debit titik 3. Nah, hati-hati nanti pada saat kalian mencari TC ya. Pelajari dulu TC. Si TC yang tadi. Karena ini juga cukup lumayan ya.
saya coba buat ini. Sorry. Nah, saya buat di sini langkahnya, kira-kira ikutin yang bagian sininya ya. Nih, nanti cara bacanya adalah ini arah dari yang warna merah ini, kira-kira yang potensi masuk ke titik nomor 1, yang merah dari C dan E itu potensi masuknya ke titik nomor 2. Potensi untuk titik 3 itu dari D. Nah, untuk titik kontrol 1, maka bandingkan antara A dan B besar mana. Oh, ternyata misalkan besar yang B, oh B-nya menjadi TC1 yang maksimum. Lalu kita bicara lagi untuk titik 2 kira-kira masuknya dari mana? Oh, masuknya dari C, dari E, dan juga dari B tadi ya yang maksimumnya. Yang maksudnya maka dari C, B, dan juga dari sini. Di mana untuk yang dari B tadi, B yang TC maksimum ini harus ditambahkan dengan TC-nya. Sorry, dari T2-nya, yaitu saluran dari 1 menuju 2. Gitu ya. Sedangkan untuk yang C dan E itu tidak masuk ke T2. Kenapa nggak masuk? Karena dia langsung menuju ke titik nomor 2. Begitupun pada saat kita masuk ke titik nomor 3. Di nomor 3 tinggal dibandingkan antara yang D ini dan juga TC paling besar di sini. Yang nanti ditambahkan dengan T2-nya antara 2 ke 3. Tinggal dibandingkan gitu ya. Silahkan nanti pelajari ini untuk mendapatkan sebuah TC-nya. Jangan lupa untuk intensitas adalah satuannya dalam jam nanti ya pada saat si mononobe ya menggunakan mononobe. Nah, ini menggunakan jam. Jadi kalau dapatnya adalah 50 menit, misalkan di akhir ya, TC3-nya adalah 50 menit, maka 50 menit ini harus dibagi dengan 60. Gitu ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf terlalu larut malam. Kita coba tanya lagi. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan tidak? Ada? Mungkin itu Pak untuk pengumpulan tugas yang besok itu mandiri atau kelompok Pak? Nah, untuk yang itu kita coba mandiri ya. Di mandiri dulu. Nanti saya akan berikan di besok sore untuk linknya. Seperti biasa, besok silahkan kalian kerjakan dan diskusikan di waktunya besok ya. Jadi 3 jam besok silahkan kalian maksimalkan untuk mengerjakan tugas bersama ya. Gitu. Sampai di sini bisa dipahami? Oke, kalau nggak ada yang mau ditanya, yuk kita apa namanya? Aduh, lupa lagi screenshot dulu sebelum kita akhiri ya. Silahkan dibuka. Saya izin off cam ya Pak. Oke. Oke. Oh, kita baru sekali ya kita sampai jam 9 malam ya. Semoga kalian tidurnya nyenyak ya. Bentar lagi nih. Oke. Oke, 1, 2, 3. Oke, sudah berat ya matanya ya. Coba satu lagi. Oke. Oh ya, Mbak Erni sudah berair matanya Mbak Erni. Lumayan. Maafnya udah 5 kali apa nih? Oke. Nanti tolong dicobain ya. Siap. 1, 2, 3. Oke. Mas dan Mbak, terima kasih untuk hari ini. Mohon maaf jika terlalu larut. Semoga tadi bisa sedikitnya dipahami untuk kalian pelajari kembali.
lalu kalian kerjakan tugasnya dengan baik. Sehingga kalian bisa mengerti apa yang dimaksud dengan tadi. Untuk besarannya nilai dari curah hujan rencana yang kalian nanti lakukan di tugas yang kemarin, nanti akan coba saya cek per malam besok, sehingga nanti udah ada kesimpulannya bahwa apa yang harus direvisi dan juga silakan lanjut gitu ya. Baik, kalau nggak ada lagi, terima kasih untuk hari ini. Sekali lagi mohon maaf terlalu malam. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Terima Pak. kasih, Pak. Ya, Sama-sama. sama. Terima kasih, Pak.